Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Wahyu Setianto dalam video pembelajaran. Pada pelajaran kali ini saya akan membahas tentang wilayah NKRI. Menurut pasal 25A UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional di atas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencangkup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Nah, dalam wilayah laut di Indonesia terbagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama zona laut teritorial, kemudian zona landas kontinen, dan yang ketiga zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial, yaitu zona laut teritorial adalah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Dalam zona laut teritorial ini, jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Jadi kalau misalkan dalam zona laut teritorial dikuasai oleh 2 negara, maka cara pengukurannya dibagi sama rata. Sedangkan yang berikutnya yaitu zona landas kontinen. Dalam zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Adapun batas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Ini sama juga dengan tadi zona laut teritorial. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Jadi artinya kalau di dalam zona kontinen ini, Indonesia masih bisa mendirikan yaitu pertambangan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, namun juga harus menyediakan alur
pelayaran lintas damai. Yang berikutnya yaitu zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui secara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Batas landas kontiner dan batas zona ekonomi eksklusif, jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauh dari garis dasar kedua negara tersebut. Nah, pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Yang berikutnya yaitu batas wilayah NKRI. NKRI merupakan negara kepulauan terbesar yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Nah, di dalam perairan tersebut juga banyak berbatasan dengan negara-negara atau wilayah yang lain. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia bagian utara. Ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Berbatasan langsung dengan Malaysia ini yang dalam daratan. Nah, sedangkan dalam lautan Indonesia berbatasan dengan laut 5 negara. Nah, yang kedua, sebelah barat NKRI berbatasan langsung dengan Samudra Hindia atau disebut juga dengan Samudra Indonesia. Juga berbatasan dengan perairan India. Nah, yang ketiga, bagian timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini. Sedangkan untuk perairannya yaitu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Itu di sebelah timur. Yang terakhir, Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, yang dulu sebenarnya Timor Leste ini adalah bagian Indonesia, kemudian sudah melepaskan diri sehingga menjadi negara yang merdeka sendiri. Nah, selain itu juga berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, demikian sedikit materi tentang wilayah NKRI. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wahana keilmuan kita. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.